Pemirsa, kasus penganiayaan yang melibatkan anak bos sebuah toko roti di Jakarta Timur memicu kemarahan publik. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga seringkali mendapat kekerasan verbal atau penghinaan. Bagaimana kronologis terjadinya peristiwa ini? Simak selengkapnya dalam Benang Merah episode Dibilang Babu dan Miskin Lalu Dianiaya. Saya miskin, babu, dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue ini kena hukum. Seorang wanita muda berusia 19 tahun, pegawai sebuah toko roti di daerah Cakung, Jakarta Timur, dianiaya oleh anak bosnya hingga kepalanya berdarah. Penganiayaan yang dialami korban bernama Dwi Ayu Darmawati ini terjadi pada 17 Oktober 2024 silam dan telah dilaporkan oleh korban ke polisi pada keesokan harinya. Kasus ini menjadi sorotan anggota DPR RI. Komisi 3 DPR RI pun kemudian menggelar audiensi dengan korban. Audiensi digelar dalam masa reses DPR RI di Gedung Nusantara II DPR Senayan, Jakarta pada 17 Desember 2024. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, memimpin audiensi tersebut. Ya, teman-teman, rapat hari ini sudah mendapatkan izin khusus dari pimpinan DPR RI untuk diselenggarakan di masa reses, dan kita akan putuskan ini laksanakan secara terbuka ya, disetujui ya. Turut hadir dalam audiensi ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia menampilkan tangkapan layar barang bukti yang diamankan dalam kasus tersebut. Salah satunya, kursi kantor yang terlihat dilempar ke korban dalam video rekaman penganiayaan. Dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP. Ini barang bukti yang kami sita. Yang pertama adalah satu buah kursi besi, satu buah loyang, satu buah mesin EDC BCA, satu buah patung pajangan. Saat layar ruang rapat menampilkan barang bukti tersebut, Habibur Rahman sempat menyoroti kursi kantor. Dia heran kursi tersebut digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Kursi sebesar ini dilempar, astagfirullahaladzim. Dilempar ke Mbak Ayu ini, sebesar ini. Oke, lanjut. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, korban mengungkap kronologi penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim, anak bos toko roti tempatnya bekerja. Dwi Ayu menjelaskan penganiayaan oleh George terjadi saat ia sedang bekerja pada 17 Oktober 2024 malam. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang saya alami. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Beberapa saat kemudian, pengemudi ojek online yang mengantarkan makanan yang dipesan George tiba di toko roti. Namun, Jos menyuruh korban untuk mengantarkan makanan tersebut ke kamarnya. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia menyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Jos pun langsung marah dan melemparkan barang-barang ke arah korban saat permintaannya ditolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung. Terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Korban kemudian ditarik keluar toko oleh ayah George. Ia diminta oleh ayah pelaku untuk pulang dan melapor ke polisi. Namun, tas dan dompet miliknya masih tertinggal di dalam toko roti. Ketika korban kembali masuk toko untuk mengambil barangnya, George pun kembali melemparinya dengan barang-barang. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven.
Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Pelaku baru meninggalkan korban setelah melihat ada darah mengalir akibat tindakan brutalnya. Pas udah berdarah, tapi saya nggak tahu kalau di situ udah berdarah, tapi saya udah megangin kepala saya begini. Terus dia mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Dwi Ayu mengungkapkan, George sudah berkali-kali melakukan kekerasan verbal dan fisik kepadanya. Bahkan, ia sempat berencana keluar dari pekerjaannya. Namun, urung dilakukan dengan syarat ia tidak mau lagi mengantar makanan ke kamar pelaku. Sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gua ke penjara, gua nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Sementara itu, kekerasan fisik juga pernah dialaminya pada September silam. Saat itu, Jos juga melempar beberapa barang ke Dwi. Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya, ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya, Bu? Bulan September. Oh, jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Kena kaki? Oke. Kalau terus dia juga lempar saya pakai meja, tapi nggak kena. Nggak kena. Nah, yang makanya dia ngomong karena merujuk ke kejadian sebelumnya bahwa dia kebal hukum. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, sempat mempertanyakan perbuatan pelaku tersebut kepada Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Tega itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti Pak. Siap. Ya. Oke. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman pun meminta agar polisi tidak membebaskan tersangka dengan dalih gangguan kejiwaan atau kesehatan mental. Menurutnya, pelaku nampak bisa beraktivitas secara normal. Artinya, tindakan hukum yang dilakukan harus dapat ia pertanggungjawabkan. Pak Kapolres jangan sungkan-sungkan ya, itu manusia sadis ya, perlakukan jangan sampai ada perlakuan yang istimewa sama sekali ya, dan prosesnya kalau bisa dipercepat Pak Kapolres. Kita juga komitmen mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan sampai orang itu mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Dari Komisi 3 akan kawal terus dan akan kirim tim untuk mengawal persidangan ya sampai vonis. Sebelumnya, pegawai toko roti yang dianiaya oleh anak bosnya di Jakarta Timur ini mengaku sempat ditolak 2 kali saat akan membuat laporan ke polisi. Sementara itu, pelaku justru bebas melenggang dan merasa kebal hukum. Hingga 2 bulan kemudian, video rekaman penganiayaan tersebut menjadi viral. Saksikan dalam Benang Merah episode selanjutnya, ditolak 2 polsek sebelum viral.